Halo, selamat datang di channel Generasi Perintis. Selamat pagi, salam sehat buat sahabat perintis lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang terusan Panama ya, atau Panama Kanal. Kemarin waktu di video TikTok di TikTok itu sudah saya buat itu di part 1, part 2-nya itu tentang Panama Kanal, tentang ya deskripsinya lah, penjelasannya. Terus di video yang kedua, part kedua itu kita buat perbandingannya, misalnya kalau tidak lewat Panama itu menghabiskan waktu berapa lama, dan jikalau lewat Panama itu menghabiskan waktu berapa hari gitu. Dan sudah tahu, teman-teman pun sudah tahu, dan komenannya pun banyak yang positif ya, feedbacknya pun baik ya, saling berbagi, sharing-sharing pengalaman juga. Kebetulan juga ada pelaut juga yang komen di sana, jadi kita pun bisa tahu tentang terusan Panama gitu, menambah pengetahuan kita juga tentang dunia. Oke, untuk sekarang di part mungkin ini akan menjadi part 3 ya di video TikTok, tentang gimana sih jalur Panama keadaan sekarang gitu. Sekarang ini video ini dibuat ya kan. Jadi kita bisa tahu kapal-kapal apa yang lewat di sana real waktunya sekarang ini. Jadi kan kita bisa tahu kapal jenis apa, besarnya berapa, lebarnya berapa, lewatnya dari mana gitu. Oke, langsung aja ya. Kita langsung aja ketik di sini pencarian ini. Ada Panama. Kita cari Panama City. Soalnya kan terusan Panama ada di kota Panama dan negara Panama. Kita langsung saja. Itu seperti itu. Oke, jadi inilah tampilannya ya guys ya. Terlihat jelas dari satelit ini kota Panama, di mana terusan Panama ini terdiri dari di sebelah selatan Panama dan juga berakhir di Colon sebelah utara Panama. Oke, untuk sekarang kita lihat aja ya di selatan kota Panama ini ada kapal apa aja yang akan melintas dan juga menjadi daftar tunggu. Kita lihat nih, udah langsung muncul dia, banyak sekali. Ada warna merah, hijau, biru, ada warna pink juga, ada warna biru muda juga ya kan, ada warna coklat juga. Ini kalau untuk warna nih guys ada penjelasannya masing-masing ya, dimana kalau warna hijau itu kapal kargo, jadi sejenis kapal kargo curah, batu bara, kontainer, itu semua termasuk di warna hijau. Nah, untuk yang warna merah ini dia jenis kapal yang muat cairan lah, kita bisa bilangnya kan, kayak minyak, chemical, dan juga kapal gas juga termasuk ya, jenis tanker lah gitu istilahnya. Coba kita bisa lihat di sini ya, penjelasannya mungkin coba kita cek. Mungkin ada penjelasannya untuk warna-warnanya kali ya. Coba kita cek dulu. Oke, mungkin di sini. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya. Jadi kalau untuk warna kuning ini ada kapal dengan kecepatan tinggi ya, high speed craft. Terus untuk warna biru ini kapal penumpang, passenger. Mungkin termasuk juga kapal pesiar di sini kali termasuk. Dan juga untuk warna hijau tadi ada kapal kargo termasuk curah, kapal pakarir yaitu kapal batu bara, kontainer juga, kapal semen juga termasuk. Terus untuk ini warna merah ini tankers. Dan juga kita bisa lihat ada yang pleasure, ada yang kapal layar, ada yang kapal ikan, ada kapal tunda, tugboat, ada yang kapal pelot. Nah, kapal pelot nih guys, untuk kapal misalnya mau sandar nih, jadi dibutuhkan kayak semisalnya pandu yang memandu gitu kapal untuk dari pintu pelabuhan untuk sandar masuk dalam pelabuhan. Terus ada kapal dredger nih, kapal untuk penggalian gitu ya, sama ada operasional atau operasi di bawah air. Ini warna pink ini atau warna pink ini kapal lainnya. Oke, kita cek aja guys ya, di Panama nih ada kapal aja yang menunggu gitu, dan ukurannya apa aja sih gitu, berapa sih. Kalau kita lihat nih ada banyak ini yang daftar tunggu nih guys ya, tapi ini ada juga yang daftar tunggunya mungkin mau sandar di pelabuhan Panama
atau ada juga yang mau masuk di pelabuhan Panama. Biasanya juga mau jadi daftar tunggu atau daftar apa di sini nih guys. Tuh nih, banyak nih. Ada kapal tanker, kargo, kontainer. Mungkin kita langsung cek aja kali ya yang masuk ke dalam ini sama yang baru keluar. Oke, kita coba zoom in. Mungkin kita bisa lihat yang kali ini kan baru keluar nih seperti ini. Ada gas imperial. Kita cek dulu waktunya, ini dia berjalan. Oke, baru ini ya, baru aja nih tanggal 12 bulan 5 tanggal 5 bulan 12 ini jam hampir setengah 7 pagi ini ya, dengan kecepatan 4,6. Kita cek dulu detailnya nih, kapalnya GT-nya berapa, panjangnya berapa gitu, beratnya berapa gitu. Kita cek. Nah, kita lihat nih guys, ini kapalnya nih, nama kapalnya Gas Imperial nih, panjangnya tuh 230 meter guys, dan lebarnya 36 meter. Jadi bagi teman-teman yang di TikTok di generasi perintis yang menanyakan ukurannya apa aja sih yang bisa lewat, ya ini buktinya ini. Dengan kapal panjang yang 230 meter dan lebarnya 36 meter itu dia mampu lewat tuh guys, masuk ke dalam terusan Panama. Jadi bisa dibuktikan ya bahwasannya untuk masuk terusan Panama itu mungkin lebarnya ya ada 40 meter, kurang lebih 40 meter untuk ukuran kapal 40 meter. Karena kita juga lihat kemarin juga ada teman yang komen juga kalau lewat di terusan Panama itu lecet katanya. Ya buktinya inilah, karena mungkin ya sudah pas lebarnya itu dengan lebar kapal itu. Tapi nggak pas-pas sekali ya, soalnya apa, kalau pas-pas sekali nanti malah nggak lewat. Mungkin ya ada lebih-lebihnya berapa puluh senti atau sekian senti gitu kan, jadi bisa lewat masuk, tapi masih nyenggol-nyenggol sedikit ya, karena memang kapal ini kan terpengaruh oleh air, pergerakan air. Jadi kalau arusnya air nanti ke kanan sedikit, kapal ya bakalan bergeser lah dengan dinding terusan Panama. Juga ini ada beratnya nih 47.000 ton lebih, dan tipe-tipenya tipe tanker. Mungkin ini bawa gas nih, LNG. Kita bisa lihat nih 36 meter. Kita lihat apakah ada kapal yang lebih kecil atau kapal yang lebih besar daripada ini. Oke, ini kita lihat, ini baru keluar. Kita lagi ini di pintu masuknya ini ya, kalau dari satelit gini dah pintu masuknya nih guys, terusan Panama. Jadi nanti ini misalnya ini kosong airnya, diisi, baru dibuka masukkan kapal. Karena ini tipe terusan yang mendaki bukit ya, jadi kalau untuk sejajar dengan bukitnya mau nggak mau kita isi air dan kuras air dulu. Tapi sebagai informasi bahwasannya air yang dimasukkan ini juga bukan sembarang air laut langsung dimasukkan guys ya. Kenapa? Ini demi menjaga ekosistem yang ada di danau sini guys, karena nanti mereka ini keluar dari kanal ini akan melewati danau di sini. Nah, dari danau di sini ini airnya air tawar guys. Jadi apa? Jadi nggak bisa sembarang masuk sini, karena apa? Demi menjaga ekosistem yang ada, ekosistem satwa yang ada di dalam danau tersebut ini. Kalau misalnya ikan yang di sini adalah ikan tawar, kalau dimasukkan air laut, ya bakalan rusak. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhannya gitu ya. Oke, ini kita coba masuk di sini lagi, kita zoom lagi. Apa sih yang ada kapal yang di sini yang lewat? Oke, ini ada satu nih guys ya. Ini ada kapal tundanya yang standby nih, ada namanya One Motivator. Kita cek, motivatornya lagi tunggu nih, sepertinya tunggu untuk mau keluar antrian. Kita cek berapa sih panjangnya nih. Tuh kali guys, One Motivator panjangnya aja udah 302 meter, bayangkan aja, dan lebarnya 44 meter. Lewat guys. Kargo tipe A, kemungkinan besar ini kapal kontainer ya, kargo tipe A, karena dia membawa barang berbahaya nih, terus tipe A yang dimuat dalam peti kemas atau kontainer. Lihat nih guys, panjangnya itu udah 300 meter, lebarannya 44 meter. Bisa bayangin aja lewat terusan Panama, berarti lebar terusan Panama itu lebih dari 44 meter. Nggak mungkin pas-pasan 40 meter, sekitar 45 meter, berarti kan
Dalam VT tersebut jelas ya lebarnya tuh kurang lebih 50 meter lah gitu. Jadi bisa dibayangkan sebagaimana besarnya lebar dari terusan Panama Kanalnya itu supaya kapal bisa lewat. Yang panjangnya itu 300 meter lebih, 3 kali lapangan sepak bola. Bisa dibayangkan berapa besarnya, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Oke. Di sini tujuannya PCN Panama juga guys ya. Oke. Di sini kita lihat, nah ini kapal yang kemarin lewat ini. Ini kapal kontainer kan begitu besarnya itu kan, lihat dia ada kapal tundanya gitu yang menuntun dia untuk lewat ini supaya ya pergerakannya juga ngikuti arahan pilot, arahan pandu itu ya kan. Jadi itulah kenapa kemarin ada video TikTok lay kita di kapal pesiar penumpang itu, kenapa kok biayanya mahal sekali ya. Iya, kenapa? Untuk bayar ini aja udah berapa nih guys, kapal tundanya ini. Terus dia melewati beberapa kanal, ada nih 1, ada nih 2, dan ada beberapa tunda juga takut yang membantu dia untuk melewati kanal ini. Dan juga ada bayar pandunya juga, ada bayar pilotnya juga. Jadi ya bisa dibilang wajar lah untuk lewat terusan Panama ini ya biayanya ya mungkin miliaran juga, tergantung jenis kapal dan ukuran kapalnya. Karena juga di VT generasi perintis juga sudah dijelaskan bahwasanya pembayaran itu tergantung jenis kapalnya juga dan tergantung ukuran kapalnya juga, yang dari sekian puluh juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan memang kalau bisa dibilang ya worth it untuk lewat terusan Panama ini dibanding lewat mutar dari selatan benua Amerika Selatan, karena otomatis lebih besar, bahkan lebih besar biayanya kalau misalnya mutar gitu. Kita lihat aja nih, sampai dari pintu masuk sini aja sampai berapa kanal nih sampai di sini. Sampai masuk di sini nih bakalan ditunda, nanti setelah lepas nanti agak bebas baru dilepas. Oke, itu udah dari sisi selatan guys ya, pintu masuk dari sisi selatan. Sekarang kita cek coba di tengah-tengah danau ini ada kapal apa sih yang lewat. Ini real time guys ya, yang video ini dibuat real time. Tanggalnya itu tanggal 5 bulan 12 pagi-pagi ini. Kalau dari satelit ini historinya ini ada beberapa banyak yang lewat nih ya. Kita lihat lewat satelit ini belum ada sih yang ini, yang real time ini yang lewat. Ini hanya historisnya aja. Kalau kita lihat ini, kita zoom ini juga kapal tanker yang lewat. Oke, jika tidak ada real time, jika tidak ada yang kita lihat real time lewat di danau ini, coba kita zoom out. Nah, kalau dari satelit inilah jalurnya guys ya. Ini kapal lewati ini, terus menuju ke utara, dan inilah kapal-kapalnya. Ini historinya ya guys ya, histori mungkin dari satelit yang lewat beberapa waktu yang lalu. Oke, jika tidak ada yang real time di danau ini, ya kita lihat untuk bagian utaranya di kota Kolon. Kalau kita lihat real time-nya ini, ada tidak kapal yang menunggu? Oh, sudah muncul ya guys. Sudah ada ini yang menunggu. Itu ada, kita lihat ini ada bau Arsitek. Ini kapal tanker nih guys ya. Lihat nih, lihat ini. Sebelum kita masuk, lihat ini ada masuk 1 pintu, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, dan seterusnya pintu kelima sampai keluar. Bayangin guys, ada 5 pintu. Oke, coba kita lihat ini kok dari satelit ya, udara guys, dari langit ini kita lihat ini seperti inilah jalur masuknya gitu. Jalur lewatnya, jadi ada 2 jalur gitu ya. Kita lihatnya seperti ini. Kita lihat Bu Arsitek ini berapa sih panjangnya sama lebarnya. Ini real time guys ya, tanggal 5 bulan 12 jam 6:30 pagi-pagi ini.
ini agak kecil guys ya. Panjangnya 170 dan lebarnya 26 meter. Ya pasti bisa lewat lah, karena apa, yang lebarnya 44 meter tadi aja udah lewat gitu ya kan, bisa lewat. Oke, nah kita jika lihat historinya nih guys, ini ada kapal bak kalir ini ya, mungkin bawa batu bara cukup besar juga nih. Kalau dari palkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar hampir 300 meteran juga ini. Kita lihat ini ada juga kapal tundanya yang membantu ini juga. Nah coba dilihat dari satelit ini guys, ini dilihat bahwasannya tinggi airnya ini kan agak berbeda nih sebenarnya. Lihatlah, yang dari sisi sini ini tingginya ini udah hampir full, tapi dari sini sepertinya setengahnya dari tebing ini ya kan, dinding ini kan, berarti memang ini kapalnya ini memang mau naik nih guys, naik dari sini naik ke sini, berarti kan mau nggak mau ini diisi supaya dia bisa masuk sini gitu. Oke, ini juga di real time ini guys ya, cuman ada satu nih ya, kita lihat nih yang lewat sini, selebihnya juga belum ada kelihatan nih, baik dari kapal pesiar yang kemarin juga belum ada kelihatan sampai dia keluar ke daerah Kolon dan lanjut ke daerah Amerika Utara. Nah, di sini banyak juga kapal yang nunggu juga guys ya. Ini kapal-kapal nunggu yang mau masuk ke terusan Panama. Sampai juga ada juga ini. Jadi untuk per hari juga cukup banyak guys ya, cukup banyak kapal ngantri itu. Tiap hari pasti bakalan lewat, Nah, kenapa kapal memilih untuk lewat di sini sudah pasti guys ya, untuk dari utara ke selatan itu daripada mutar dari daerah ujung selatan benua Amerika itu lebih bagus lewat sini. Menghabiskan hanya sekitar 1, 2 sampai 5 miliar itu ya bakal worth it daripada menghabiskan puluhan miliar melewati selatan benua Amerika. Oke, gitu aja guys penjelasannya. Jadi secara singkat kita sudah jalan-jalan lah ya kan, melihat gimana sih peta dari atas dari satelit itu, dari terusan Panama gitu, kayak trafficnya, lalu lintasnya itu. Karena kan kita kan cuman buat ilustrasinya. Sekarang kita lihat tuh real time-nya itu, yang kapal lewat tuh ini loh, kapal yang ada di sini panjangnya ini loh, kita lihat tadi ya kan, ada panjang 300 meter, lebarnya 44 meter. Jadi kita biasa tahu bahwa kapal yang lewat sini ternyata bisa muat lebarnya 40 meter dan bisa muat untuk panjangnya 300 meter lebih. Berarti kan kita jadi tahu gitu, pengetahuan kita bertambah bahwasannya terusan Panama tuh muat kok kapal yang 40 meteran, bisa kok lewat untuk kapal yang 300 meteran. Tapi gini guys, ya semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya teknologi manusia, perkembangan zaman, ya pasti juga kemungkinan besar nanti ini mungkin akan ya ditambahkan lagi lah sedikit-sedikit untuk ya mungkin renovasi, mungkin ada penambahan apa gitu untuk meningkatkan kualitas dari lalu lintas terusan Panama ini. Oke, sekian dulu guys ya, mungkin berikutnya kita jalan-jalan lagi, melihat mungkin terusan Suez kah, atau mungkin pun nanti ada terusan Korintus. Kita nanti akan jalan-jalan ke daerah terusan Korintus di Yunani ya. Saya sudah riset juga, nanti mungkin akan saya buat VT-nya nanti di TikTok maupun di YouTube. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di follow di TikTok dan juga di subscribe dan komen. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.